minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana kabar hari ini? Senang sekali rasanya saya Lili Agustin kembali menjumpai Anda dalam program talk show Ngobrol Santai bersama dengan berbagai narasumber di program Gimana Kabar Lebong TV. Dan kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan pemimpin daerah Kabupaten Lebong. Beliau merupakan seorang yang humble, gaul, berjiwa muda, dan juga pecinta seni, baik dalam di bidang khusus seni musik. Dan beliau adalah Bapak Haji Rosdion Syah, SIP MSI. Beliau merupakan Bupati Kabupaten Lebong yang sudah menjabat 2 periode. Gimana kabar Pak? Sehat ya, alhamdulillah. Minal aidin wal faizin Pak. Sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Lebong, juga masyarakat itu dan seluruh pribadi dan keluarga mengucapkan bidang manusia yang masih karena itu dalam keadaan kondisi COVID ini tidak berjabat tangan, namun tidak mengurangi rasa silaturahmi dan saling memaafkan. Iya. Nah, sepertinya Bapak habis olahraga nih dengan kostum olahraga yang begitu sporty ini ya Pak ya. Kebiasaan sehari-hari ya Pak? Iya, saya habis pagi olahraga, ya kan? Ya, olahraga yang penting. Pagi memang saya biasa olahraga, jadi pagi lari, jogging, ya kan? Nah, setelah itu duduk minum kopi. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya ngobrol di program Gimana Kabar Lebong TV ya Pak. Program ini memuat tentang keseharian Bapak, kebiasaan Bapak, serta info-info menarik dari Bapak itu sendiri. Nah, masyarakat Kabupaten Lebong, baik pemirsa Lebong TV, sudah banyak pasti tahu tentang Bapak. Tapi ada juga yang tidak tahu tentang bagaimana jejak karir, keseharian Bapak, serta Bapak Rosdion Syah di masa kecilnya seperti apa? Boleh sedikit Bapak ceritakan tentang Bapak? Boleh, tapi singkat saja. Karena saya mau uraikan semua nanti sudah habis, ya kan? Baik, saya dilahirkan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Yang kebetulan orang tua tentara, bertugas di Benteng Lahat 144. Jadi dilahirkan di Lahat, ya, tanggal 18 Februari 1944. Nah, semasa kecil saya memang berada di Lahat. Nah, setelah itu karena Bapak seorang tentara TNI selalu berpindah-pindah. Mungkin saya kami SD-nya sudah 8 kali pindah-pindah. Pindah-pindah ya Pak? Iya. Nah, pindah-pindah. Terakhir 1974 Bapak pindah ke Kerja Lebong. Ya, kebetulan saat itu di KTB saya masuk kerja di situ 74. Kemudian Bapak pindah lagi ke Bengkulu 144 KTB juga di Bengkulu. Kemudian balik lagi ke Pahyan dan terakhir langsung di Kodim ya 409. Kodim Bengkulu ya. Jadi masa kecil saya memang banyak di Sumatera Selatan. Nah, saya kembali ke Lebong ini ya, ketika 2000 saya jadi ketua Golkar. Kemudian sebelumnya saya memang pelaku usaha juga, ya usaha walet. Orang tua punya usaha walet, saya usaha walet. Tahun 2000 saya menjadi kontraktor di Lebong. Ya. Kemudian diangkat menjadi ketua Golkar karena 2003 Kabupaten Lebong kita ini sudah pemekaran, bisa diangkat ketua Golkar. Nah, ketua Golkar ini 2004 ya Golkar yang saya pimpin ketika itu menjadi pemenang pemilu. Maka saya jadi ketua DPR sementara. Pada pemilihan saya kalah. Ya, jadi wakil ketua 1. Kemudian 2005 saya coba ikut calon. Nah, inilah ikut calon, tetapi belum punya persiapan yang matang, baik secara fisik atau mental. Nah, saya memang belum sholat, belum mengaji, yang belum tak sholat tidak bisa juga mengaji. Tapi mau memimpin Lebong ini, yang dipimpin ini banyak para ulama. Nah, tentu pemimpin harus isi gimana.
Secara mental, iman harus juga diiringi. Oleh karena itu saya kalah. Tapi untuk kalah ini saya tidak putus asa. Kenapa itu bisa kalah? Saya kalah karena kekurangan banyak sekali. Lantas saya tobat 2005, saya dikedepokan yang mohon pada Allah SWT. Dan 2005 itu juga saya waktu saya tidak pamit sama orang tua. Jadi memang doa orang tua luar biasa. 2010 saya pamit, ya sungguh orang tua pamit. Alhamdulillah diikuti 8 pasang calon, saya ngalahkan kamu satu putaran. Nah, 2010, ya 2010 saya menang sampai saat ini. Nah jadi itulah sekilas info perjalanan hidup. Apa yang mendorong Bapak untuk menjadi Bupati Kabupaten Lebong pada saat itu? Ya kalau yang pertama tujuannya cuma hanya menjadi bupati saja. Itu saja. Ya, cuma yang kedua tahu ya apa kita menjadi bupati, apa tujuan. Tentu kita sebagai putra daerah ya kan meneruskan perjuangan orang tua juga selaku ketua Posisi Pemekaran Lebong. Gimana misi dan visinya ke depan, kita akan menjadikan Lebong ini paling tidak walaupun baru ya dalam 20 atau 30 ini bisa setara dengan kabupaten yang lebih dahulu. Iya, nah Pak, sekarang kita tengah berada di pandemi COVID-19. Adakah, alhamdulillah kita sekarang masih zona hijau ya Pak ya. Adakah kebiasaan yang berubah dibandingkan tahun-tahun yang lalu Idul Fitri sekarang? Ya tentulah ya, karena kondisi saat ini memang ya, dengan virus corona ini memang semua berubah. Ya. Apapun aktivitas berubah, terbatas. Tapi terbatas juga tidak mengurangi aktivitas ya untuk perekonomian ya kan. Namun sudah terbatas tidak seperti dahulu. Jadi kita rasakan semua. Jangankan ekonomi sekarang, yang kedua apa namanya itu yang silaturahmi antara kita saja salaman juga udah selama corona. Artinya dari situ saja kelihatan ya kan. Ekonomi kan komunikasi. Ya komunikasi ya syariatnya komunikasi ya bisa terjalin satu kesepakatan. Nah ini, jadi memang kondisi berbeda sekali. Ya. Tapi alhamdulillah Lebong tetap zona hijau. Ini berkat ya bersatunya ya forum komunikasi daerah, seperti Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, ya seluruh unsur ya dari KPD itu bahu-bahu. Nah, tentu juga ini tidak kalah pentingnya masyarakat sendiri. Ya, yang minta diamankan memang harus pemimpin harus bisa melindungi apa namanya masyarakatnya, apapun bentuknya, ya kan, apapun saya akan perbuat, ya demi untuk melindungi masyarakat. Nah nanti akan lebih jelas lagi akan dijelaskan oleh Pak Kapolres nanti bagaimana cara keamanannya. Nah, oke. Tentang penutupan wilayah Kabupaten Lebong, apa saja kebijakan yang diambil. Sekarang saya sudah bersama dengan Kapolres Lebong. Saya akan menanyakan langsung dengan Bapak atas dasar apa kebijakan itu diambil, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ihsan Nur Sarjana Ilmu Kepolisian, Masyarakat Kawasan Lebaran. Kami beserta dengan Bayangkari serta staf Polres Lebong mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lebong khususnya dan seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Baik, terkait yang ditanyakan tadi, kami Polres Lebong selalu bekerja secara prosedur SOP Perkap yang sudah diatur oleh Bapak Kapolri, di mana dari awal corona ini diumumkan oleh Presiden, pertama kali kasus positif di Jakarta, kami mendapatkan STR Jukrah untuk melaksanakan operasi Aman Nusa 2. Di mana setelah mendapat STR operasi Aman Nusa 2, salah satu prosedurnya adalah di situ adalah Sispam Kota, sistem pengamanan kota Kabupaten Lebong. Dalam menindaklanjuti STR tersebut, saya melakukan rapat internal seluruh PJU Polres Lebong. Yang paling terutama adalah perkiraan intelijen, di mana kami langsung dalam saat rapat pertama Satgas Covid gabungan, kami langsung mengusulkan kepada rapat gabungan tersebut bahwa kita langsung membuat pos di 2 titik karena akses keluar masuknya Kabupaten Lebong ini hanya 2.
perbatasan dengan Bengkulu Utara di Bukit Resam, perbatasan dengan Rejang Lebong di Air Dingin. Langsung kita bikin pos. Hanya saat itu standarnya kita hanya secara manual, ya, scanning alat suhu, kemudian pengecekan secara manual oleh dinas kesehatan. Setelah ada yang positif di Bengkulu, baru kita tingkatkan dengan memohon CSR dari PGE untuk membuat kotak sterilisasi atau disinfektan atau nama chamber box. Sehingga sampai sekarang perbatasan Kabupaten Lebong adalah yang paling lama pos berdiri di seprovinsi Bengkulu dibanding pos-pos yang lain, termasuk pos perbatasan antar provinsi. Di SOP yang kita terapkan benar-benar sesuai SOP yang daripada pencegahan COVID-19. Ya, dari awal prinsipnya kita bekerja di hulu, proaktif policing. Maksudnya apa? Suatu masalah kalau masih dalam bentuk asap, kalau kita umpamakan api, masih asap itu lebih mudah dipadamkan daripada sudah jadi api besar. Makanya kita sebelum ada permasalahan besar, kita sudah bertindak sesuai SOP standar dan sangat ketat sampai dengan hari ini. Ya. Adapun kebijakan kemarin 5 hari kami menutup total, itu juga sesuai dengan hasil rapat bersama. Setelah kita video conference dengan Pak Gubernur, Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten, Wali Kota dan Kabupaten Provinsi Bengkulu, ada salah satu perintah yaitu membatasi mobilisasi manusia antar provinsi dan antar kabupaten, di mana antar provinsi antar kabupaten saling membackup untuk meminimalisir mobilisasi manusia, terutama orang yang mudik. Yang berdasarkan Firka Intelijen dari Kasat Intel saya untuk tahap berikutnya bahwa Lebong ini merupakan sasaran utama orang berwisata karena di sini punya objek wisata alam yang sangat kompleks dan tidak ada di kabupaten lain. Satu. Yang kedua, kita punya ODP sudah hampir tembus 1000. Yang tidak ada yang menjamin ODP ini sehat atau bukan orang tanpa gejala. Sehingga kita putuskan itu bahwa untuk 5 hari ke depan sampai besok hari terakhir dari mulai hari Sabtu minggu lalu kita tutup total untuk mengantisipasi hal tersebut dan kita tetap menjaga Lebong ini tetap hijau. Itu. Sehingga kita rapat di forum rapat itu dihadiri oleh Pemda, FKPD, Satgas COVID-19, FKUB, Ormas Islam, semua sepakat, termasuk Ketua MUI. Kita sepakat, maka kita tanda tangan surat kesepakatan bersama. Dan alhamdulillah didukung oleh masyarakat. Nah baik, setelah penutupan 5 hari wilayah Lebong itu, setelah berakhir besok, nah untuk selanjutnya bagaimana? Seperti biasa aja? Seperti biasa. Seperti biasa. Dan tetap untuk malam dari jam pukul 1 sampai dengan subuh itu tetap kita tutup. Karena kita ingin mempertahankan Lebong ini tetap zona hijau. Nah, apa harapan Bapak kepada masyarakat, Pak? Baik, harapan saya seperti biasa, mudah-mudahan kita doakan bersama segera virus corona ini ditemukan vaksinnya, ditemukan obatnya dan segera berakhir. Namun sebelum itu kita tetap selaku masyarakat Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah hukum, masih wilayah hukum Republik Indonesia, patuhi semua himbauan perintah dari pusat, dari Jakarta, dari provinsi dan dari kabupaten terkait semua prosedur pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19. Kalau ingin Lebong ini tetap aman, damai dan sehat, tidak ada yang kena virus corona, tolong patuhi, terutama penggunaan masker. Bisa saya akan menanyakan tentang bantuan sosial, penanganan barang dan jasa, dan APD bersama dengan Bapak Kajari Kabupaten Lebong. Bagaimana sendiri Pak prosedur penyaluran bantuan sosial itu sendiri menurut Bapak yang harus sesuai dengan jalur? Ya, terkait dengan strategi pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 di Kabupaten Lebong ini, terkait dengan penanganan kesehatan, dampak sosial dan jaring pengaman sosial, kami dari Kejaksaan Negeri Lebong untuk melakukan pencegahan terkait dengan penanggulangan COVID di Kabupaten Lebong ini melakukan pendampingan terkait dengan pengadaan barang jasa untuk penanganan COVID di Kabupaten Lebong. Kami sudah melakukan MOU dan penandatanganan kerjasama dengan instansi-instansi terkait antara lain OPD, BPPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemerintahan Desa, kemudian juga dari Badan Keuangan Daerah untuk melakukan pendampingan terkait dengan penanganan COVID seperti itu. Jadi diharapkan dengan pendampingan yang kita lakukan, pengadaan barang jasa
untuk penanggulangan COVID di Kabupaten Lebong ini terhindar dari perbuatan melawan hukum yang terindikasi merugikan keuangan negara. Jangan sampai pengadaan COVID barang jasa di Kabupaten Lebong ini, ya, ini terindikasi korupsi di situ. Jangan sampai ada suap, jangan sampai ada gratifikasi, jangan sampai ada penyimpangan perbuatan melawan hukum, jangan sampai ada kecurangan, dan jangan ada pihak-pihak yang menarik kesempatan dalam pandemi COVID ini. Itu tujuan kami, sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, seperti itu. Nah pemirsa, saya ingin menanyakan bagaimana strategi pengamanan dari pihak keamanan TNI itu sendiri. Bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengamanan TNI itu mengamankan di daerah perbatasan, baik Lebong Atas maupun di perbatasan air dingin, itu selama 1 kali 24 jam. Kemudian kami diatur setiap 1 hari sekali, kami diatur bergantian untuk saling mengcover, baik TNI maupun Polri. Selama itu alhamdulillah untuk Lebong ini zona hijau, Mbak. Jadi untuk kegiatan berjalan dengan tertib dan aman. Itu aja, Mbak. Berapa banyak personil yang diturunkan Pak? Untuk personil kurang lebih sekitar 30 orang, Mbak. Karena sistem kita bergantian untuk wilayah Rejang Lebong. 30 setiap harinya? Setiap harinya bergantian, 4-4-4. Oh, jadi di setiap ada, pos? Setiap pos. Oke, baik. Apa harapan Bapak kepada masyarakat, Pak? Untuk harapan saya ke masyarakat, taati peraturan pemerintah, kemudian selalu jaga kesehatan, gunakan masker. Itu saja dari tim pengamanan. Iya. Nah, pemirsa Lebong TV, kita kembali ke obrolan dengan Bapak Bupati Kabupaten Lebong. Media sepakat bahwa Lebong menjadi kabupaten paling disiplin dalam penanganan COVID-19 dalam zona hijau ini. Ini tidak terlepas dalam bentuk kepemimpinan Bapak. Bagaimana cara Bapak mempertahankan supaya Lebong tetap dalam zona hijau, Pak? Yang pertama kita ambil langkah, ya. Langkah pertama saya rapatkan dulu OPD dan OKPD. Kemudian yang paling penting adalah pengamanan di perbatasan. Jadi kita dirikan posko, ya, itu tanggal berapa itu, tanggal Maret pasal itu tanggal 23 kalau nggak salah, 23 Maret kita sudah mendirikan posko perbatasan. Yang di perbatasan itu tidak harus ketat, ya, harus ketat, tidak mengenal siapa yang hadir, siapa yang datang ke Lebong ini harus diperiksa, ya kan? Jadi COVID tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kedudukan dan sebagainya. Siapa saja masuk harus diperiksa, termasuk bupati, walaupun merawiri ke Bengkulu, ya kan, diperiksa. Nah ini jadi komitmen bersama, ya kan. Pak Gubernur saja, Pak Kapolda, Pak, ya semuanya ya, KPD, Propinda di Bengkulu datang ya diperiksa semua. Ini kan demi keamanan. Tapi mereka sadar, nah masyarakat tidak demikian. Jadi masyarakat sangat mendukung. Makanya kita sampai saat ini masih zona hijau. Iya. Nah, seandainya kalau ini tidak kita inginkan ya Pak ya, ada kasus positif di Lebong, bagaimana penanganan dan gerakan awal kita sendiri seperti apa Pak? Baik dalam dari pendanaan, tenaga medis maupun keamanan itu sendiri. Ya, langkah pertama kita berikan fasilitas. Fasilitas kalau ada yang terinfeksi, kita sudah siapkan rumahnya, ada perumahan PNS yang sekarang sudah kita bangun, ASN, ya itu bisa kita gunakan untuk isolasi, ya kan? Nah itu bisa kita gunakan. Untuk medis, semua medis sudah siap semua, standby 24 jam. Nah artinya untuk pengadaan barang jasanya sudah kita bagikan. Artinya kita sudah siap untuk hal itu. Ya kemungkinan itu, tapi minta-minta tidak, ya kan? Saya akan nyanyi menunggu COVID-19 berlalu. Iya, sesuai dengan hobi Bapak ya Pak ya. Nah, yang ini yang menarik menurut saya Pak. Pasti banyak yang mempertanyakan kepada Bapak, kenapa begitu berani menutup wilayah Lebong? Apa aja alasannya? Apa kebijakan, atas dasar apa kebijakan itu diambil? Ya sebenarnya tidak ada instruksi dari pusat. Ya. Ini bukan Pak Bupatinya yang
yang mengambil kebijakan begitu. Tentu ini saya diberi oleh keamanan Pak Kapolres, Pak KJ, Pak Dandim dan seluruh Asia rapat sama-sama. Ayo kita tutup, ya termasuk organisasi ormas, ya kan Islam dan sebagainya, semua menandatangani bersama-sama ya untuk ya menutup total, ya menutup total di saat Lebaran ini, karena memang Lebong menjadi sasaran, ya kan. Provinsi Bengkulu ini kalau tempat wisata cuma Lebong ini yang unik, nanti tidak ada tempat lain ya Lebong ada gitu. Nah jadi tempat sasaran. Nah dan untuk kemungkinan dia ramai sekali hadir. Dia tahun lalu ya bukannya puluhan ribu, ya kan? Bahkan setengah Lebong 50.000 lebih, apalagi tahun begini, ya kan? Nah kondisi begini, kami buka ya nanti udah pasti kerja kita selama ini akan jebol, ya kan? Nah ini kita tidak inginkan. Oleh karena itu kita harus tegas, ya tegas kita total. Dan masyarakat juga mendukung, semua mendukung. Dan masyarakat yang hadir ketika di perbatasan juga mereka sadarnya waktu di perbatasan karena stop oleh pihak petugas gugus depan COVID. Nah mereka pulang, tidak ada yang komplain sama sekali, tidak ada yang komplain. Sejauh ini nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain. Iya. Oke deh Pak, sekarang kita ngobrol santai, kurang nikmat kalau belum ngopi nih Pak. Sudah ada kopi di atas meja kita ini, Bapak suka ngopi Pak? Ini kopi apa ini? Ini kopi UMKM juga nih, kopi bubuk cap padi. Kopi Hajiman Lebong, Robustan. Pemirsa, ini kopi Lebong. Iya. Kopi ini coba diminum, beda sama kopi-kopi lain, kopi Lebong ini. Ya kan? Biasa kopi lain kalau minum bisa tidur, ini bisa tidur. Dicoba dulu. Bisa tidur ya Pak ya? Bisa. Lama nggak tidurnya Pak? Hah? Lama? Tergantung banyak minum kopinya? Hah? Tergantung banyak kopinya diminum? Enggak juga, itu intermezzo saja. Coba dicoba dulu, saya enggak bisa ini. Tergantung perbawaan masing-masing. Iya. Ya kan? Oke deh. Ya Pak, kita coba ngomong Pak. Waduh, enak benar. Iya, biasanya Bapak pagi-pagi ngopi Pak? Ngopi? Ada cemilan khusus? Hah? Gimana? Cemilan khusus menemani kopi Bapak? Enggak juga, kalau laki-laki ini cemilan agak kurang. Iya. Iya. Jadi nyemil agak kurang saya. Ya, saya Lebih ngopi saja. Oke deh. Kita lanjut mengenai bantuan sosial penanganan barang dan jasa itu sendiri. Sudah bagaimana kesiapan Lebong itu sendiri, sudah penyaluran barang dan jasa itu bagaimana Pak? Yang pertama kami musyawarah, sudah diputuskan bahwa bantuan COVID-19 ini sudah diputuskan, ya sekarang sudah siap 26 miliar sekian. Itu belum kita gunakan, ya kan? Tapi setelah Lebaran nanti kita akan berikan bentuk sembako. Untuk sembako ini kita libatkan semua dari unsur ya APH ya, para penegak hukum supaya ini tidak terjadi penyimpangan. Nah, ada 10.000 warga kita yang belum tersentuh di luar PKH dan BLT. Nah, ini akan kita bagikan, ya kan? Memang tidak semuanya masyarakat pun dapat, ya, karena kita bukan PSBB. Tapi PSBB lockdown, tutup semua, tidak ada aktivitas, ya itu semua kita akan ini, ya kan? Alhamdulillah juga, ya situasi kondisi lagi memuncaknya, ya apa namanya COVID ini, Lebong ini juga panen gitu, ya kan? Panen beras. Jadi untuk masyarakat Lebong tidak kesulitan dalam pangan gitu. Bahkan Bengkulu, kerja Lebong dan seluruh ngambil ke Lebong. Nah ini yang kita harus antisipasi, jangan sampai nanti terlalu banyak di luar daerah ngambil persediaan pangan kita di sini. Nanti kita pada akhirnya kita kekurangan beras. Ini juga kita antisipasi. Nah saya perintahkan dari Pemda, ya kan, untuk segera, ya kan, menghubungi Bulog. Kalau yang Bulog tidak siap, ya sudah langsung saja, ya koordinasi sama Pak Kapolres dan Pak Kajari, ya langsung saja ke pihak apa namanya agen-agennya beras itu supaya kita ada stok beras. Ya kita minta ini tidak terlalu lama karena ini ya virus corona ini. Kalau lama kan kita harus persediaan, ya kan. Jadi kita harus tepat sasaran. Nah artinya dengan pencegahan begini ya mudah-mudahan lah, ya kan, Lebong tetap bertahan di zona hijau. Kita disiplin, ya disiplin. Harus disiplin ya Pak, itu kuncinya. Nah Pak, sudah banyak prestasi yang Bapak raih
baik itu terutama prestasi di bidang nasional. Prestasi apa saja yang sulit didapatkan oleh orang lain, tetapi sudah Bapak raih yang berkesan menurut Bapak? Ya, begini ya. Jadi pemerintahan ini, yang pertama, ya e-government-nya susah. Jadi e-government ini untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik itu susah. Tergantung leadership-nya. Ya, bagaimana mengemas ya satu organisasi ini bisa sistemnya berjalan. Tentu ini ya kan dibutuhkan proses yang luar biasa. Nah, untuk menciptakan e-government tentu ya kita harus didahului dengan rekrutmen pegawai. Jadi kalau pegawainya sudah sudah kita tempatkan sesuai pada basicnya, the right man on the right place. Kemudian ini ada 4 variabel sebenarnya yang harus diperhatikan pemerintah, ya kan? Kalau ingin menjadi e-government, yang pertama kebijakan pemerintah sendiri. Yang kedua SDM harus tepat, yang ketiga infrastruktur juga harus baik itu. Yang keempatnya EKPD-nya, jadi Perkopinda. Kalau profesi Perkopinda kayak ini kita EKPD. Kalau EKPD-nya bersatu, satu visi dengan Pemda, ya kan? Di samping dia memang harus menjalankan tugasnya SOP-nya, ya kita juga tidak harus saklek ya dalam penegakan hukum seperti beliau. Itu ada koordinasinya, ya kan? Nah, ini kalau mereka mendukung, ya ini bisa jadi satu kenyamanan di dalam organisasi sendiri. Nah, kalau organisasi itu nyaman, ya PNS itu juga merasa nyaman dalam bekerja, ini akan menciptakan suatu inovasi yang luar biasa. Nah, ini prestasi. Jadi EKPD alhamdulillah dia mendukung. Ya, Lebong bisa jadi begini kalau tidak didukung oleh EKPD gitu. Nah, ini Pak Tajari, Kapolres, Dandim dan sebagainya. Inilah yang membuat Lebong ini menjadi e-government. Kita sudah pakai aplikasi berbasis website. Artinya sistem sudah berjalan, sudah punya komersial sendiri, sudah bisa mengontrol Lebong ini secara global. Sudah kita bisa lihat CCTV Lebong ini 60% sudah kita bisa pantau, ya kan? Nah, juga keuangan juga fungsi kas daerah juga kita bisa pantau di center ini. Nah, ini e-government. Jadi untuk pemerintah itu masih susah menciptakan itu, ya e-government itu. Tapi kalau itu sudah bisa sistem berjalan, enak kita untuk mengendalikannya. Iya. Dan apa saja prestasi menurut Bapak berkesan dalam hidup Bapak yang sudah Bapak raih? Ya, kalau prestasi banyak sekali. Jadi yang saya berkesan diantaranya kita walaupun daerah yang kecil ini, ya kan, tapi kita dikenal di tingkat nasional karena kita peringkat 5 nasional. Ya dalam pembangunan, ya kan. Jadi perencanaan pembangunan, ya kan, itu tingkat 5 nasional. Nah, ini merupakan satu kebanggaan juga bagi kita. Jadi kalau pemerintah itu, ya kan, dan membangun itu perencanaannya baik, tentu juga hasilnya baik. Nah, tentu ini perencanaannya. Baik tingkat provinsi kita 4 kali kita betul kita jadi mau 1. Nah, juga SPIP kita di level 3. Sakit kita di level B, ya kan? Nah, opini kita WTP. Nah, jadi itu yang menentukan semua indikator-indikator satu daerah itu mesti ya ditentukan oleh indikator yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau sakitnya B, ya SPP-nya level 3, ya kan? Kemudian lakibnya, ya LPPD-nya tinggi, ya kan? Itu semua akan menentukan, ya kan? Nah, ini yang terjadi di Lebong. Maka tidak heran kalau di Lebong ini mendapat kunjungan kerja di berbagai daerah. Sumedang, Jawa, di Jawa Barat aja ke sini, ya kan? Nah, apalagi Provinsi Bengkulu semuanya ke sini. Artinya memang yang menjadi percontohan. Nah, ini saya pertahankan sampai saat ini. Nah, dengan sistem aplikasi ini ya berbasis web ini kita bisa menjadi contoh. Nah, jadi kalau sistem berjalan ya buktinya sekarang ini nggak jauh-jauh saja, ya dalam penanganan COVID-19 ini ya kita salah satunya obatnya masih zona hijau. Jadi sistem jalan gitu. Ya. Nah,
keberhasilan infrastruktur itu sendiri, Lebong sekarang cukup baik ya Pak. Bagaimana strategi Bapak dalam membangun Lebong itu sendiri Pak? Ya, jadi begini, ya. Yang pertama kuncinya adalah PU dengan OLP, ya kan? PU dan OLP ini sebenarnya ya ini dari sektor yang menentukan hal pembangunan, di samping juga dibantu oleh OLP lain. Nah, jadi kalau ini berjalan kan sudah online, sifatnya online dari dulu. Bahkan Bengkulu belum ada LPSI itu sudah, ya kan ini LPSI sudah basis elektronik. Nah, artinya di situ sudah online, sudah bisa orang mengawasi, sudah open, terbuka, transparan, tidak ada intervensi di situ, maka itu bisa berjalan. Nah, alhamdulillah Lebong berjalan yang sesuai tepat pada waktunya. Dan saya juga terima kasih pada pemerintah pusat, ya kan. Kami juga mendapat reward, ya kan, yang luar biasa karena opininya baik, ya kan. Kemudian ketok palunya tepat waktu, kita mendapat 6 miliar, ya, mendapat dana di ID. Nah, ini kita bangunkan pasar gitu, ya kan, bangun pasar di luar PBD, bangun pasar. Dan pasarnya masih tahap ketiga kita selesaikan. Jadi prestasi yang lainnya banyak sekali, tidak usah saya sebutkan prestasi, tidak ada gunanya. Masyarakat tidak ingin dengar berprestasi, ya. Yang masyarakat yang tahu, ya harus ada bukti, ya kan. Nah ini, jadi kita tidak usah, pemimpin jangan banyak bicara, tapi harus banyak bekerja, ya. Pemimpin harus banyak bukti ke masyarakat, ya. Tidak ada seremonial, kita harus kerja. Saya kerja untuk planting demi untuk Lebong ini. Saya akan tunjuk kepada orang tua saya suatu presidium bahwa anaknya bisa gitu. Alhamdulillah. Saya tidak memaksakan diri, tapi dia ada keadaan walaupun APBD kecil, tetapi kita bisa berjalan. Intinya masyarakat itu minta pembuktian ya Pak ya? Ya. Ya deh. Nah, Bapak berhasil membuat Lebong menjadi kabupaten tujuan, ya Pak. Nah, di pengamatan banyak orang tentang konspirasi politik yang memanas di pilkada kali ini, dan Bapak salah satu figur yang kuat. Nah, dia diminta masyarakat untuk maju di pesta demokrasi dalam pemilihan gubernur. Sejauh mana kesiapan Bapak? Saya nih kader partai ini harus tunduk antara partai. Tidak bisa maju-maju tanpa perang. Artinya tinggal lagi partai kita, ya kan. Kalau partai menunjuk saya, ya kan saya tunduk. Kalau saya suruh jadi gubernur, oke, saya siap jadi gubernur. Kasih saya wakil juga bisa juga saya ikuti jadi wakil, ya kan. Bengkulu tidak mesti jadi gubernur, ya kan. Asal kolaborasi antara gubernur dan wakilnya bisa satu jalan, satu visi, ya Bengkulu bisa jadi hebat, ya. Tapi kalau di perjalanannya, ya benturan ini, jangankan untuk provinsi, kabupaten saja sudah, ya dia bisa akan maju. Nah artinya saya menunggu rekomendasi dari partai. Jadi sejauh ini saya tetap membenahi Kecamatan Lebong saja, ya kan. Dan COVID ini saya sudah bisa berjalan, ya. Jadi untuk kedepannya yang ada, tapi tergantung rekomendasi. Ada himbauan Bapak kepada masyarakat tentang COVID-19 ini? Baik, kepada masyarakat Lebong saya ucapkan terima kasih pertama yang telah mendukung petugas COVID ya 19 ini. Tentu petugas para medis juga pihak kepolisian, ya, kejaksaan, Dandim, SOPP, petugas di Pemda sendiri, ya kan, bekerja sama, ya, bersinergitas untuk sama-sama, ya, menjaga keamanan di perbatasan yang tidak mengenal lelah, ya. 1 detik pun tidak akan pernah tinggal di posnya. Ini merupakan satu langkah sebenarnya. Saya sudah berjalan kemana-mana juga, ya kan, pos-pos tidak seperti kita. Berarti kita menunjukkan niat awal itu kita benar-benar kita ingin, ya, melindungi masyarakat, melindungi Lebong ini supaya ya jauh terhindar dari virus corona. Jadi kita tidak bisa cuek. Hal ini tidak bisa, musuh kita tidak kelihatan. Kalau musuh kita kelihatan, kita bisa menghindar. Tapi kalau COVID tidak bisa kita menghindar. Artinya kita harus tegas. Nah, artinya saya menyampaikan kepada masyarakat Lebong supaya untuk mendukung pemerintah Pemda, untuk mendukung petugas COVID-19 ini, ya, supaya kita tetap di dalam zona hijau. Tentu kesadaran ini yang kami minta.
walaupun bansosnya belum kami salurkan, tapi dalam waktu dekat ini kami akan salurkan. Pakailah masker nanti, masker yang sudah kami akan buat di 1.107.000 kami buatnya akan kami bagikan ke masyarakat. Dan apabila sudah dibagikan, saya akan bikin aturan bila mana nanti ada masyarakat yang tidak pakai masker yang sudah dibagikan, maka Pak Kapolres akan pihak kami akan menindak, akan diberi sanksi. Sekarang belum bisa kami berlakukan itu karena pemerintah berusaha menyuruh memberikan bantuan daripada APD, masker, ya kan? Jadi kepada masyarakat, jadi kami belum berlakukan itu. Tapi sebentar lagi akan kami berlakukan. Walaupun pemerintah nanti, mana tahu pemerintah pusat menyatakan kita sudah berdamai di COVID, tetapi kita harus was-was. Tetap kita memakai masker. Harus kita patuh pada pemerintah, arah pemerintah. Mudah-mudahan selamat. Tapi kalau ada salah satu saya tidak mendukung, nah ini bahaya. Nah, kepada masyarakat Lebong yang tinggal di Bengkulu atau masyarakat Bengkulu berada di Bengkulu atau masyarakat di luar Provinsi Bengkulu untuk hadir di Lebong, tahan dulu. Kami bukan tidak boleh saja, tapi belum saatnya. Kami masih memutuskan mata rantai daripada COVID ini. Kemudian kalau sudah duduk sudah disilakan. Ya, nanti tentu ada proses SOP yang akan dijalankan pihak keamanan baru COVID. Ya, kalau saya katakan terima kasih kepada Lebong TV, teman baru sudah berkarya, mempromosikan Lebong itu dikenal di luar daerah Provinsi Bengkulu ini, Bengkulu juga. Jadi sangat positif Lebong TV ini, karena judulnya Lebong TV, jadi Lebong yang punya TV, yang punya siaran. Kita akan mendukung pemerintah, berkaryalah terus sebagai daerah, kembangkan terus inovasi supaya Lebong bisa dikenal lagi di tingkat nasional. Terima kasih Lebong TV sudah hadir, semoga berita ini bisa disiarkan secara langsung, supaya dikenal oleh masyarakat Lebong yang ada di Jakarta, masyarakat umumnya masyarakat Indonesia. Lebong TV bersama. Hatimu jua, namun mengapa
tutup